semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, aku masih bisa share kembali rutinitas aku di malam hari. Ini tuh udah sekitar jam 7. Jadi tadi tuh selesai sholat isya. Seperti biasa, aku langsung aja beresin bagian kamar tidur. Karena anak aku juga udah mulai ngantuk, jadi aku satset aja nih mams beresin kamarnya. Nah, di video kali ini aku mau membagikan salah satu rahasia bagaimana caranya supaya di pagi hari itu kita bisa lebih semangat dan tentunya semakin produktif. Walaupun dilakukannya di malam hari ya, tapi manfaatnya itu bisa kita rasakan di pagi hari. Ketika di pagi hari, pada saat kita pertama kalinya membuka mata, rumah itu sudah rapi dan udah bersih juga, nggak ada bau sampah, wastafel juga udah bersih. Itu rasanya enak banget ya mam, seperti ada kepuasan tersendiri gitu. Kalau misalkan kita sudah merutinkan beres-beres rumah di malam hari, pasti kita akan merasakan perbedaannya di pagi hari. Nah, inilah aktivitas aku di malam hari mam. Setelah tadi selesai membereskan bagian kamar tidur, aku lanjut lagi ngeberesin sejadah, mukena, dan juga sarungnya pak suami. Karena sajadah dan mukena ini tuh paling sering banget berantakan ya mams. Aku sih jujur aja, kalau memang beres sholat tuh kadang langsung digulung-gulung gitu. Jadi jarang banget aku lipet. Nah, pas lagi ada waktu luang kayak gini, baru deh aku lipet. Manfaat yang bisa kita rasakan saat kita merutinkan beres-beres rumah di malam hari, yang pertama itu rumah kita akan terhindar dari yang namanya semut, kecoa, atau tikus dan serangga yang lainnya. Karena serangga itu kan paling seneng banget ya mams ke tempat-tempat yang kotor untuk mencari makan. Contohnya itu seperti wastafel atau tempat sampah. Tapi kalau wastafel dan tempat sampahnya selalu dibersihkan pada malam hari, pasti kecoa dan serangga yang lainnya nggak akan pernah mampir ya. Manfaat selanjutnya yang akan kita rasakan setelah beres-beres di malam hari, yaitu tidur kita akan lebih rileks mams. Kenapa? Karena kita kan udah dalam keadaan capek banget ya melakukan aktivitas dari pagi, siang, kemudian beres-beres di malam hari juga. Nah, kalau badan udah capek, pasti tidur juga langsung lelap ya mams. Terus juga bakal lebih rileks dan pikiran kita juga lebih tenang. Karena kondisi rumah, terutama kamar tidur dan dapur itu udah bersih. Nah, aktivitas aku selanjutnya yaitu cuci piring mams. Cucian piring aku di malam hari ini lumayan banyak banget ya mams, karena tadi siang tuh aku tumpuk-tumpuk dulu. Jadi tadi pagi tuh aku nggak sempat beres-beres rumah karena harus ke rumah sakit untuk periksain gigi bungsu aku yang harus dicabut. Terus pulang-pulang itu sekitar jam 12-an, itu badan kayak capek banget, padahal di sana tuh ya cuma nunggu antrian aja ya mams. Tapi kayak capek banget. Jadi cucian piring ini aku tumpuk dulu deh. Memang udah diniatin sih beres-beresnya mau di malam hari aja. Kalau misalkan aku lagi capek banget di hari itu, aku beres-beres di malam harinya itu cuman beresin kamar tidur dan juga cuci piring. Jadi itu wajib banget aku kerjain. Karena kalau kondisi kamar tidur yang berantakan itu akan membawa aura negatif ya mams. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidur di kamar yang bersih dan juga wangi, itu akan membuat tidur kita bakalan semakin nyaman deh. Dan juga semakin rileks dan tidurnya pun akan semakin berkualitas. Kita bisa tuh pasang semprotan metik seperti pewangi ruangan ya, supaya kamar kita bisa wangi seger. Nah, kenapa aku selalu mengutamakan cuci piring di malam hari? Karena piring, gelas, dan sendok aku tuh cuman punya sedikit mams. Jadi aku tuh nggak pernah beli ya. Itu pun cuman aku tuh minta sama ibu dan mertua.
Jadi takutnya besok pagi itu pas aku lagi riweuh, kemudian piring atau sendok ada yang mau dipakai tapi ternyata masih pada kotor. Jadinya malah bikin aku jadi bad mood ya, Mams. Pernah nggak sih Mams ngalamin kayak di pagi hari tuh kita bener-bener kerepotan karena banyak banget pekerjaan yang harus kita bereskan. Tapi pada saat itu pagi hari tuh kondisi kita masih males, masih mager, masih belum on juga. Nah, mood di pagi hari itu kan kadang-kadang suka naik turun ya Mams. Ketika bangun tidur, kita ke kamar mandi, kemudian melihat cucian piringnya numpuk, sampah berceceran, pasti mood kita akan langsung turun ya. Tapi berbeda kalau kita sudah beres-beres di malam hari. Ketika bangun tidur, melihat wastafel sudah bersih, kompor sudah bersih, melihat sampah juga udah kosong, maka kita akan bangun tidur menjadi semakin fresh dan mood kita juga akan semakin baik. Jadi kita bisa langsung ya bikin sarapan atau fokus aja ngurusin anak yang mau berangkat sekolah misalnya. Dan di sini aku juga nggak lupa ya Mams untuk membereskan kompor supaya besok paginya pas mau dipakai itu kompor udah bersih. Nah ini nih yang paling penting, yaitu membereskan sampah. Apalagi sampah aku tuh kan dicampur ya, ada sampah basah dan sampah kering, ada sampah popok juga. Jadi pokoknya malam hari tuh harus aku keluarin supaya baunya tuh nggak semakin menyebar kemana-mana. Untuk sampahnya aku sih biasanya simpen aja Mams di depan pintu gini biar besoknya pas suami yang buang ke pembuangan sampah. Nah sekarang aku lanjut lagi beresin bagian karpet. Sebenarnya tuh kalau malam hari aku jarang banget ya Mams beresin bagian karpet ini. Soalnya biasanya tuh pas suami atau anak aku tuh masih gegoleran di sini. Tapi karena mungkin masih pada capek ya. Tadi kan siang itu kita habis dari rumah sakit, jadinya udah pada ngungsi deh ke kamar tidur. Jadi aku bisa beresin karpetnya itu sekarang. Oh ya, kalau kita sudah beres-beres di malam hari, terus besok paginya misalnya kita tuh tiba-tiba ada acara mendadak, misalnya tiba-tiba ada acara keluarga atau ngambil rapot anak dan sebagainya, kita jadi nggak buru-buru ya Mams beres-beresnya. Soalnya kan kalau beres-beres sambil diburu-buru waktu itu rasanya kayak capek banget gitu. Soalnya kan kita jadi nggak ada waktu istirahat ya. Tapi kalau kita cicil beres-beres di malam hari, kita jadi bisa lebih santai Mams mengerjakannya. Misalnya bisa sambil nonton TV, atau sambil ngobrol sama suami, atau sambil nemenin anak main. Sebenarnya beres-beres rumah di malam hari itu sebentar kok Mams, gak sampai berjam-jam. Cukup luangkan waktu 45 menit atau 1 jam untuk aku bereskan rumah kontrakan minimalis ini. Apalagi nih ya, kalau nggak ada gangguan dari anak aku pasti bakal lebih cepat. Yuk kita biasakan lagi ya Mams membangun rutinitas di malam hari supaya kita tuh bisa terbebas dari yang namanya stres, dan di pagi hari itu kita bisa agak sedikit santai dan pastinya lebih produktif. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan kebiasaan baik ini, pasti akan ada perubahan pada rumah kita. Dan inilah aktivitas aku yang terakhir, yaitu menyapu. Nah kalau nyapu ini sih kadang-kadang aku kerjain di pagi hari atau di sore hari. Nah kalau pagi sama sore aku nggak sempet, baru deh aku kerjainnya di malam hari. Jadi aku tuh nyapu memang cuman sehari sekali aja Mams. Tapi kalau misalkan pada hari itu rumah aku tuh kotor banget gitu ya, baru deh aku nyapunya itu bisa 2 kali. Oh ya, untuk Mams yang baru bergabung ke channel aku, salam kenal ya. Melalui channel aku ini, aku akan membantu kalian untuk hidup lebih sederhana sekaligus menjadi ibu dan istri yang bahagia. Jadi kalau Mams tertarik dengan pembahasan di channel aku, Mams bisa klik like, share, dan subscribe-nya. Makasih ya.
Nah, kalau malam tuh aku biasanya cuma nyapu di bagian dalam aja, Mams. Jadi kotorannya aku serok aja ke pangki ini. Nah, kalau bagian luar itu biasanya aku sapu besok paginya. Gak kerasa, tiba-tiba udah jam 8 aja nih, Mams. Tadi tuh aku beres-beres rumah jam 7 pas. Jadi aku beres-beresnya hampir 1 jam ya. Setelah selesai nyapu, aku mau siap-siap untuk tidur. Oke, video aku cukup sampai di sini aja ya, Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.